Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simaul di channel Ruang Simaul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TIU, yaitu tentang silogisme. Di sini saya mempunyai beberapa tips dan trik untuk menjawab soal silogisme ini di bawah 15 detik. Apa tips triknya? Namun sebelum saya beritahu, harap untuk subscribe, like, and comment agar channel ini berkembang ya. Oke, langsung saja. Tips dan trik silogisme yang pertama yaitu jika ada kalimat yang sama, maka kalimat tersebut harus dihilangkan. Yang kedua, jika ada parsial dan plural, maka pilih jawaban yang menggunakan kata parsial. Kemudian yang ketiga, jika ada kata dan, maka semua syarat harus terpenuhi. Sedangkan jika ada kata atau, maka salah satu syarat saja yang harus terpenuhi. Untuk lebih memahami tips dan trik silogisme ini, mari kita ke contoh soal saja. Nah, di sini saya mempunyai dua premis. Yang pertama, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Kemudian premis yang kedua, sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Jadi kita di sini untuk soal silogisme ini kita diminta untuk mencari kesimpulan. Apa kesimpulan dari dua premis ini? Tips yang pertama yaitu jika ada kalimat yang sama, maka kalimat tersebut harus dihilangkan. Nah, di sini kita baca dulu. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Yang kedua, sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Jadi di sini ada kalimat atau beberapa kata yang sama, yaitu apa? Mengikuti ujian. Di sini harus dicoret dulu. Mengikuti ujiannya ini harus dihilangkan. Kita coret dulu seperti ini. Kemudian tips yang kedua, jika ada parsial dan plural, maka pilih jawaban yang menggunakan parsial. Nah, di sini plural biasanya itu dengan kata-kata semua. Kemudian apalagi? Setiap. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang parsial di sini biasanya itu dengan kata sebagian atau biasanya apa? Beberapa. Ada lagi apa? Nah, bisa disebutin di sini adalah nama, nama benda, nama seseorang seperti itu, kemudian benda. Nah, seperti itu. Di sini kita mempunyai dua premis. Kita lanjut pada contoh di sini ada kata semua di sini berarti termasuknya adalah ya benar sekali ini semua itu plural. Kemudian sebagian di sini apa? Parsial. Nah, jadi ketika ada kata plural dan parsial, ada semua dan sebagian, maka jawabannya pastilah apa? Sebagian. Sebagian kira-kira apa kesimpulannya? Sebagian murid, ya benar sekali, sebagian murid yang tidak menggunakan kalkulator, sebagian murid yang tidak menggunakan kalkulator mengenakan, mengenakan jam tangan. Jadi kesimpulannya yaitu sebagian murid yang tidak menggunakan kalkulator mengenakan jam tangan. Gampang kan? Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya agar kalian lebih familiar dengan soal-soal tentang silogisme. Di sini ada dua premis, kita harus mencari kesimpulannya. Yang pertama, kita baca dulu. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Yang kedua, harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Nah, sekarang kita harus mencari dulu apa sih di sini termasuk yang parsial mana, yang plural mana. Nah, jadi yang pertama semua hewan.
Dan di sini ada harimau. Jadi tadi itu apa? Ketika ada plural dan parsial, jawabannya adalah parsial. Jadi ketika ada kata semua di sini berarti salah. Sehingga kita bisa eliminasi jawaban dulu, berarti yang A adalah salah. Nah, kemudian yang E juga salah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada dua kata yang sama atau ada kalimat yang sama, yaitu apa? Kebun binatang. Jadi kebun binatang di sini kita hilangkan dulu. Kalau kita coret dulu kebun binatang. Nah, ini juga dicoret dulu kebun binatangnya. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada kata-kata harimau. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Nah, itu pasti. Nah, sehingga jawabannya adalah harimau menempati kandang yang bersih. Jadi kesimpulan dari premis 1 dan 2 yaitu B, benar sekali. Jadi untuk yang kita cek dulu jawaban C dan D di sini harimau hewan yang bersih. Nah, belum tentu, siapa tahu harimau tidak pernah mandi ya kan. Kemudian yang D, beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Ya, ini pasti harimau itu tinggal di kebun binatang, tapi dia di sini untuk premis 1 kan ada keterangan bahwa semua hewan itu menempati kandang yang bersih. Jadi kita harus mengambil kesimpulan untuk kedua premis tersebut. Nah, kalau jawaban D ini salah karena apa? Karena ini hanya mewakili untuk premis yang kedua saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B karena ini mewakili kesimpulan dari kedua premis tersebut. Jadi harimau menempati kandang yang bersih. Oke, selanjutnya kita latihan soal lagi ya. Oke, di sini kita mempunyai dua premis. Yang pertama kita baca dulu, ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian. Yang kedua, sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Nah, di sini kita sama seperti tadi, trik untuk membuat bahwa jawabannya adalah parsial seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai kata ilmuwan. Nah, ilmuwan di sini bentuknya itu adalah plural. Nah, kemudian di sini ada kata sebagian. Sebagian di sini bentuknya yaitu parsial. Kemudian kita analisis lagi, ada kata apa yang sama yaitu apa? Penelitian. Di sini juga ada penelitian. Nah, sehingga kita eliminasi dulu. Ingat tadi jawabannya yaitu parsial harusnya. Nah, sehingga untuk di sini ada kata semua, kita eliminasi saja karena itu pasti salah. Nah, kemudian kita baca lagi antara jawaban A dan B, kita korelasi dulu. Yang pertama A dulu. Sebagian besar ilmuwan melaksanakan penelitian. Nah, ini hanya mewakili untuk premis yang pertama. Nah, penelitiannya itu gimana? Nah, itu belum diterangkan. Nah, jadi jawaban A ini belum mewakili premis yang kedua. Coba kita lihat jawaban yang B. Sebagian ilmuwan, benar kan? Di sini ada kata sebagian berarti jawabannya parsial. Kemudian kita baca lagi, sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. Di sini benar jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah B, seperti itu. Mudah sekali bukan? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di sini kita mempunyai dua premis ya. Kita baca dulu. Nana memperoleh penghargaan di kantornya karena menjadi karyawan berprestasi. Yang kedua, setiap karyawan yang berprestasi membawa hal-hal positif di kantornya. Ya, jadi di sini sama seperti tadi, kita harus mengidentifikasi bahwa premis tersebut termasuk plural atau parsial seperti itu. Nah, di sini ada kata Nana. Nana itu termasuknya apa? Parsial. Yang di sini ada kata setiap berarti plural. Nah, jadi kita lihat jawabannya karena semuanya Nana udah benar ya, di sini parsial. Ya, kemudian yang kedua yaitu kita harus mengeliminasi kata-kata mana yang sama. Kira-kira mana yang sama? Ya, di sini ada kata-kata karyawan berprestasi. Nah, kita coret dulu karena keduanya sama. Kemudian
kita baca aja. Berarti kita kira-kira jawabannya apa. Namun sebelumnya di sini kita lihat jawaban A, B, C, D, E ini ada kata-kata karyawan berprestasi. Berarti karena sudah kita coret berarti jawabannya adalah salah untuk yang A dan B karena di sini ada kata-kata karyawan berprestasi. Nah, kemudian kita baca Nana memperoleh penghargaan di kantornya karena membawa hal-hal yang positif seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali bukan? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita baca dulu premis yang pertama. Semua mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Yang kedua, sebagian mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kehilangan. Ya, jadi di sini kita analisis lagi premis yang pertama ada kata semua berarti jawabannya di sini termasuk kata plural. Nah, di sini ada kata sebagian berarti di sini premis yang kedua yaitu parsial. Kita analisis lagi di sini sama-sama menerangkan tentang mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan itu untuk semua mobil dan sebagian perusahaan itu hanya mengikuti asuransi kehilangan. Nah, jadi di sini untuk jawaban yang E di sini pasti salah karena ada kata semua. Nah, jawabannya adalah sebagian. Untuk itu kita baca satu-satu, kita lihat bahwa sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kecelakaan, tidak diikutkan program asuransi kehilangan. Nah, di sini salah karena apa? Nah, karena semua mobil itu harus ikut program asuransi kecelakaan. Jadi di sininya salah. Kemudian yang kedua, sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan asuransi kehilangan, diikutkan program asuransi kecelakaan. Oke ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kecelakaan, diikutkan asuransi kehilangan. Salah ya, karena asuransi kecelakaan tersebut wajib untuk semua mobil. Jadi di sini salah. Kemudian yang D, sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kehilangan dan kecelakaan. Ya, salah ya karena semua mobil wajib asuransi kecelakaan. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Ya, kadang kita harus menganalisis jawaban itu satu persatu karena di sini semua hampir semua jawaban itu adalah parsial. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Di sini kita mempunyai dua premis. Yang pertama kita baca dulu. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Premis yang kedua, sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Nah, jadi di sini premis yang pertama kita ada kata seharusnya. Kata seharusnya di sini berarti diwajibkan. Kalau diwajibkan berarti untuk semua. Jadi di sini termasuk plural. Nah, kemudian di sini ada kata sebagian di premis yang kedua sehingga di sini termasuk parsial. Sehingga untuk jawaban yang semua kita eliminasi aja. Pasti itu jawabannya salah. Sehingga untuk menarik kesimpulannya kita baca aja. Pengurus HRD berjiwa sosial. Kemudian yang kedua, karyawan pernah menjadi pengurus HRD. Nah, ini ada kata-kata yang sama, kita harus coret dulu, yaitu pengurus bagian HRD. Kita eliminasi aja. Nah, sudah ketahuan kan jawabannya yang mana antara A dan E? Yang mana? Ya, benar sekali yang E karena di sini ada kata-kata karyawan harus berjiwa sosial, tapi harus parsial. Jadi jawabannya adalah sebagian karyawan harus berjiwa sosial. Benar sekali, yaitu jawabannya E. Oke, untuk soal yang berikutnya kita mempunyai 3 premis ya. Nah, di sini pengerjaannya hampir sama seperti kedua premis pada soal-soal sebelumnya. Nah, di sini kita harus analisis satu persatu dulu. Ya, untuk yang premis pertama kita baca dulu. Jika harga tiket kereta api naik, maka jumlah penumpang kereta api turun. Jadi di sini kita harus
mengasih notasi jika harga tiket kereta api naik, kita notasikan dengan P. Maka di sini kita notasikan dengan simbol seperti ini. Kemudian jumlah penumpang kereta api turun, kita notasikan dengan Q. Untuk yang premis kedua, jika jumlah penumpang kereta api turun, sama kan dengan premis yang pertama, jumlah penumpang kereta api turun. Berarti ini simbolnya adalah Q. Maka jumlah penumpang bus akan bertambah. Kita notasikan dengan R. Oke, seperti ini paham? Nah, kita tulis lagi di bawah. Jika harga tiket kereta api naik, maka jumlah penumpang kereta api turun. Berarti P maka Q. Untuk yang kedua, apa? Jika jumlah penumpang kereta api turun, maka Q, maka jumlah penumpang bus akan bertambah R. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan untuk kedua premis tersebut, kita eliminasi huruf Q-nya menjadi P maka R. Jadi kalau kita baca, jika harga tiket kereta api naik, maka jumlah penumpang bus akan bertambah seperti itu. Ya, tapi kita mempunyai 3 premis. Yang premis yang ketiga, ternyata jumlah penumpang bus tidak bertambah. Nah, di sini terdapat negasi R. Nah, di sini kita simbolkan karena berlawanan dengan R, maka di sini negasi R. Sehingga kesimpulannya yaitu apa? Negasi P. Seperti itu. Nah, negasi P itu apa? Nah, di sini P adalah jika harga tiket kereta api naik. Nah, berarti harga tiket kereta api turun. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini negasi P. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Paham sampai di sini? Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerjakan soal silogisme ini dengan baik dan lolos tes CPNS tahun ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih.